Oke, puji Tuhan. Halo Sobat Waras, apa kabar semuanya? Saya berharap kita semua dalam keadaan yang sehat ya. Dan tentunya dalam berkat kasih karunia daripada Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita. Dialah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat ya. Barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Salam, salam sejahtera untuk kita semua dan salam waras. Oke, Sobat Waras, kalian semua luar biasa ya. Tetap setia menantikan video-video terbaru dari Pavel 88 Channel. Ya, kita di-live-kan juga hari ini ya, bersama Piong. Untuk YouTube channel dan juga Christian Prince Plus 62. Ya, dan jangan lupa ya Sobat ya, untuk like, komen ya, dan share video ini tentunya. Supaya semakin banyak lagi orang yang waras. Ya, Sobat Waras, saya membagikan info sedikit tentang rencana pembangunan gereja ya. Ini tadi sudah turun lagi pasir, jadi sudah 2 red ya. Jadi memang agak jauh pemesanan ini, 1 red 1 juta. Ini sudah diturunkan, sudah baru 2 red, nanti akan menyusul lagi 3 red lagi ya, dan juga batu. Dan saya akan terus update dan puji Tuhan ya, saldo kita per 10 Mei nanti mungkin besok atau lusa saya akan print lagi 63 juta ya, 561.277 rupiah, dan dukung terus bagi Sobat Waras yang mau menabur ya, bisa langsung lewat Yayasan Christotes Agaves BRI ya, dan juga bisa lewat PayPal ya, Pavel 88 Channel bagi yang jauh di luar negeri sana ya. Untuk informasinya saudara bisa lihat di layar kaca. Ya, oke. Luar biasa. Terima kasih Sobat Waras. Hari ini saya dapat berita ya terbaru dari Singapura ya. Mengungkap fakta baru tentang Abdul Somad yang ternyata sangat membahayakan generasi muda di negara mereka. Wah, ya, oke. Ban Lover ya, salam ya. Alfredo, Bung Alfredo, ya salam. Bung Hotman Siregar, halo, salam ya. Caca, ya Caco, Coca-Cola apakah itu ya? Oke, Bung Wido, ya Windo, thank you ya. Oh, oke, puji Tuhan. Oke, kita langsung aja. Ini ya sobat ya, informasi yang akan saya bagikan. Ya, ini ya Menteri Dalam Negeri. Jadi yang berbicara ini Menteri Dalam Negeri ya Singapura, Kasanmugam, mengklaim UAS telah meradikalisasi warga Singapura. Dan ini fatal sekali. Sehingga mereka memutuskan untuk menolak UAS ya, melepehkan UAS dari Singapura. Ya, lalu berita lain, berita yang sama nanti kita akan bahas. Ini dia. UAS dituding. UAS dituding jadi penyebab warga Singapura teradikalisasi. Salah satunya remaja 17 tahun. Wow, masih anak-anak. Ya. Ini mengapa terjadi? Ya kan? Coba kita simak. Dimuat oleh Tribun Kaltim 23 Mei. Dan ini baru dimuat ya, 1940. Tribunkaltim.co, penolakan Ustadz Abdul Somad alias UAS masuk Singapura terus menjadi polemik. Di dalam negeri, sejumlah aksi demonstrasi terjadi, mengecam tindakan yang dilakukan pemerintah Singapura.
Namun Singapura nampaknya tak gentar dan tetap kukuh ya pada pendiriannya menolak masuk UAS ke Singapura apapun yang terjadi. Ya, bahkan walaupun Indonesia ingin memutuskan kerjasama dengan mereka, tidak bakalan ya UAS ini diizinkan masuk ke Singapura. Belum lama ini pemerintah Singapura kembali angkat bicara mengenai polemik penolakan Ustadz Abdul Somad. Menteri Dalam Negeri Singapura, Kasan Mugam, ya pada Senin 23 Mei 2022, ya siang tadi ya, menyampaikan UAS sudah lama berada dalam radar pemantauan otoritas Singapura. Wow. Jadi UAS ini sudah lama dipantau ceramah-ceramahnya ya. Sudah lama dipantau ulah-ulahnya di bangsa ini, merasa sok paling hebat, superior, paling benar, ya kan, suka menghujat, menghina keyakinan lain. Jadi memang dia sudah dipantau ya oleh pemerintah Singapura. Penyebabnya adalah Ustadz kelahiran Asahan, Sumatera Utara, berusia 45 tahun ini diklaim telah mempengaruhi dan meradikalisasi sejumlah warga negeri Singa. Ya, jadi sangat berbahaya bagi negara mereka. Salah satu yang teradikalisasi adalah seorang remaja berusia 17 tahun. Untuk diketahui, Kementerian Dalam Negeri Singapura, MHA ya, sebelumnya mengungkapkan bahwa UAS ditolak masuk ya Singapura saat tiba di Terminal Feri Tanah Merah, Singapura pada Senin 16 Mei 2022. MHA menyebut UAS ya dianggap sebagai sosok yang kerap menyebarkan ajaran ekstremis sehingga tidak dapat diterima di Singapura. Jadi mereka punya hak penuh atas negara mereka. Ya, dan kita nggak ada hak untuk mengintervensi ya hukum di sana ya. Somad dikenal menyebarkan ajaran ekstremis dan segregasi yang tidak dapat diterima di masyarakat multiras dan multi agama Singapura. Demikian pernyataan MHA dikutip dari situs resminya. Selasa 17 Mei 2022 dilansir dari kompas.com. Apa yang diajarkan UAS memiliki dampak akibat global yang signifikan, ucap San Mugam yang juga menjabat sebagai Menteri Kehakiman Singapura. Remaja yang tidak disebutkan identitasnya itu disebutkan menghabiskan waktunya menonton ceramah agama UAS melalui kanal YouTube. Dia kemudian disebut perlahan tapi pasti semakin meyakini bahwa bergabung dengan kelompok milisi dan meninggal sebagai pelaku bom bunuh diri akan mengantarkannya ke surga. Ini memang ajaran sesat ini. Ini ajaran gila ini menurut saya ya. Ya, masa melakukan bom bunuh diri akan mengantarkan orang ke surga. Kok bisa ya ada orang yang percaya dengan ajaran seperti ini ya? Saya heran gitu loh. Kok ajaran seperti ini dipegang, dipercaya? Ajaran mengajarkan untuk bunuh diri, untuk membunuh, demi supaya masuk surga. Dan rupanya ajaran ini adalah ajaran yang diajarkan oleh UAS. Menurut ya berita ini. Ya seperti ya meninggal sebagai pelaku bom bunuh diri akan mengantarkannya ke surga. Makanya aksi-aksi terorisme di negara ini ya mereka bercita-cita dengan melakukan ini mereka akan masuk surga. Koplak, koplak. Ya, goblok, goblok ya. Bagi yang bersangkutan, aksi bom bunuh diri akan menjadikannya seorang martir. Pertanyaan saya, kalau memang ini diajarkan oleh UAS, kenapa UAS nggak melakukan bom bunuh diri? Kenapa coba? Hah? Kenapa yang disuruh orang lain? Kenapa UAS nggak mencontohkan terlebih dahulu? Ya kan? Atau kenapa orang-orang yang mengajarkan ini nggak mencontohkannya terlebih dahulu? Kenapa harus mengorbankan orang lain? Kalau Anda mau berpikir secara sehat. Ini ajaran setan asli. Ajaran iblis ini. Mengajarkan orang untuk bom bunuh diri akan masuk surga.
Aduh ya. Kok ada yang percaya gitu loh. Ah, itulah kawan-kawan ya. Dibutakan oleh kegelapan. Ya karena memang firman Tuhan mengatakan ya, iblis ya setan itu pembunuh memang. Ya, dari sononya memang dia pembunuh manusia. Jadi dia selalu mengajar, ya membujuk orang untuk bunuh diri, membujuk orang untuk membunuh orang lain. Ya, Departemen Keamanan Dalam Negeri Singapura, ISA, ya, menahan remaja itu pada Januari 2020. Jadi kasus ini baru-baru terjadi 2020 ya, dan mungkin mereka menggali keterangan dia. Anak ini mengaku bahwa dia menonton videonya UAS. Adapun di Singapura, ISA berwenang ya, berwenang menahan seorang yang dinilai membahayakan keamanan negara hingga batas waktu yang tidak ditentukan. San Mugam kemudian mengomentari spesifik sejumlah ceramah UAS yang meradikalisasi warga Singapura. Di antaranya mengatakan bom bunuh diri adalah sesuatu yang benar dan merupakan aksi martir jika dilakukan untuk konflik Israel dan Palestina. Kenapa ya UAS enggak ke Palestina ya? Ya kan? Kenapa sih UAS enggak mau lakukan ini kalau memang Anda yakini bahwa ini adalah perbuatan yang benar? Seharusnya UAS pergi dong ke Palestina, ya kan? Ikat tubuhnya dengan ya bom, lalu ya lakukan bom bunuh diri. Kenapa UAS nggak berani? Kenapa UAS nggak lakukan? Artinya UAS sendiri nggak yakini ini. Atau UAS ingin, entahlah gimana ucapannya ya. Jangan mau dibodohi lah. Ya, kalau ada ceramah-ceramah seperti ini, Anda harus wise, harus pintar, harus waras. Masa Anda nggak bisa menggunakan akal sehat Anda membunuh orang dengan alasan demi kebenaran masuk surga? Ini kan ajaran gila namanya ini. Ya, coba Anda berpikir waras deh. Ya, ya, Menteri ya berusia 63 tahun ini menegaskan pihak berwenang Singapura akan langsung mengambil tindakan tegas, menahan dan memenjarakan siapapun ya di negara kota itu yang mengucapkan hal-hal dari ajaran UAS. Ajarannya, bahasa dan retorikanya jelas-jelas sangat memecah belah dan tidak dapat diterima di Singapura. Tapi anehnya kok diterima di Indonesia ya. Ustaz mulai begini ya. Diterima ya. Yang mengajarkan kekerasan, yang mengajarkan radikalisme, kok diterima ya. Yang mengajarkan bom bunuh diri, ya kan? Kok diterima ya? Saya lucu. Kok pemerintah di Indonesia nggak berani ya tindak seperti Singapura ini ya? Kalau ada orang yang mengucapkan kalimat-kalimat yang seperti UAS ucapkan langsung ditangkap. Kenapa di Indonesia nggak ditangkap ya? Ya, jadi wajar lah ya di negara ini menjadi sarang para teror iblis ini. Susah sekali dimusnahkan. Ya bahkan di daerah Sulawesi Tengah, di Poso sana, udah bertahun-tahun nggak ada selesainya. Inilah kawan ya, rusaknya negara ini karena ya, minta maaf pemerintah juga kurang tegas. Ada ustadz yang mengatakan bahwa Islam yang sejati itu adalah yang menjadi teroris. Dibiarin. Nggak ada yang ditangkap. Videonya viral kok itu. Ya kan? Mengerikan loh. Ya. Bahkan kalau di Singapura, ajarannya, bahasa, dan retorikanya sangat memecah belah dan tidak dapat diterima di Singapura. Kita adalah negara yang menjaga keharmonisan antara ras, agama, satu sama lain. Jadi Singapura itu sangat tegas, ya sangat keras. Saya harap sih ya, Pak Jokowi ya please lah. Lihatlah kenapa Singapura itu maju, aman, damai. Ya kan? Orang-orang kok deman ke sana. Ya, saya rasa perlulah pemerintah Indonesia belajarlah dari Singapura bagaimana mengatasi radikalisme. Jangan tanggung-tanggung. Tokoh agama manapun yang mengajarkan kekerasan, tangkap. Penjarakan mereka. Ya. Sedikit saja ucapan mereka yang berbau kematian, kekerasan, tangkap mereka. Apakah itu
mengatasnamakan agama, ayat, atau apapun, tangkap. Nggak peduli. Itu dong. Ya, tapi susah ya. Ya, San Mugam juga mengkritik ucapan UAS yang mengatakan Singapura adalah bagian dari tanah Melayu. Wow, ini ucapan yang baru-baru loh ini. Mereka sudah rekam. Baginya, kedaulatan Singapura tidak relevan. Banyak pendukung UAS di Indonesia yang kesal dan terang-terangan menyerang Singapura, bersikap tidak hormat terhadap Islam dan ulama cendekiawan. San Mugam melanjutkan, salah satu pendukung UAS bahkan mengancam akan mengirimkan pasukan melancarkan serangan dengan mode ya apa nih 9-11 ya ke Singapura serta mengusir duta besar dari dan diaspora Singapura di Indonesia jika Singapura tidak meminta maaf dalam 48 jam. Wow, malu kita loh. Memalukan Indonesia, memalukan. Ya ini ulah-ulah kerucuk-kerucuk sialan. Akhirnya Indonesia ini jadi memalukan ya. Ini gara-gara kelakuan kerucuk-kerucuk sampah ini. Yang asal bicara, asal ngomong. Ya, merendahkan martabat negara lain. Hanya gara-gara demi seseorang yang tidak penting. Ini ya kawan-kawan ya, memalukan. Ini direkam sama Singapura semua ini. Mau kirimin apalah, pasukan lah. Bacot doang, sampah semua ya. Akun Instagram pendukung UAS itu telah dihapus oleh Meta karena melanggar standar komunitas pengguna media sosial tersebut. Iya, memalukan ya kawan-kawan ya. Saya malu loh baca berita ini. UAS bukanlah yang pertama. Ustadz Abdul Somad UAS bukan satu-satunya penceramah agama yang dilarang masuk ke Singapura. Penelusuran Kompas.com mendapati negara Singa juga pernah menolak masuk 2 penceramah agama terkemuka lain dari Amerika Serikat. Kedua sosok itu adalah pastor ternama Low Angel ya dan Baling Mualaf Yusuf Esther. Lalu bagaimana profil 2 penceramah agama sebelumnya? Jadi bukan hanya UAS. Pendeta pun ada yang bicaranya memprovokasi juga. Ya. Low Angel ya. Angel dikenal masuk Singapura sejak Maret 2019. Ya. Pencekalan diumumkan setahun setelah Angel mengeluarkan komentar bernada anti-Islam di konferensi tahunan Kristen digelar oleh gereja Cornerstone Community di Expo Singapura Timur. Luar biasa ya. Pastor berusia 69 tahun itu bertutur warga muslim telah mengambil alih Spanyol Selatan. Saya bermimpi akan membangun gereja-gereja Kristen di seantero Spanyol untuk menghentikan gerakan muslim modern, ucapnya. Angel diketahui memiliki hubungan dekat dengan politisi-politisi Partai Republik berhaluan Kristen konservatif yang mendapat dukungan loyal dari pemilih Republikan ya berideologi evangelikan. Reputasinya juga ya terangkat karena penolakannya yang keras terhadap aborsi. Kemendagri Singapura kemudian mengeluarkan panggilan meminta Angel kembali ke Singapura untuk diinvestigasi dan diwawancarai. Namun, pastor beraliran Kristen karismatik itu tidak pernah merespon panggilan tersebut. MHA setelah berkonsultasi dengan Kejaksaan Agung Singapura memberikan peringatan keras kepada pendeta-pendeta Singapura yang mengundang Angel dan mensponsori izin ya kerjanya untuk berkhotbah. Adapun penceramah asing harus mengantongi izin kerja ya bernama Miskel Lanous ya Work Pass MWP untuk menyampaikan khotbah di negeri Merlion. Salah satu pendeta juga dilarang selama setahun untuk mengajukan permohonan izin kerja penceramah agama. Adapun pendeta lain mengajukan permohonan maaf kepada mufti dan pemimpin serta ulama senior di Singapura karena telah menyinggung umat muslim. Ya, itu artinya di sini kita melihat ketegasan Singapura yang tidak pandang bulu.
mau pendeta ke, mau apapun ya. Kalau menurut aturan negara mereka ini tidak pantas, ya mereka cekal gitu loh. Jadi Indonesia gak usah kejang-kejang lah. Ya, enggak. Ya, oknum-oknum lah ya. Gak usah kejang-kejang. Wajar kok somat itu diperlakukan seperti itu. Bahkan itu ya perlakuan yang seharusnya gitu loh. Seharusnya Indonesia pun melakukan itu. Tapi sayangnya nggak ada gerakan sih. Lalu Yusuf Esther, ya Yusuf Estes ya sorry, Yusuf Estes ditolak masuk Singapura ketika tiba di Bandara Internasional uh, Changi pada 28 November 2017. Estes ya bersama istrinya Khadijah terbang dari Kuala Lumpur. Dia dijadwalkan ikut berwisata dengan rombongan besar berjumlah 1.000 orang yang sedang menjalani wisata spiritual. Rombongan wisata itu juga mengunjungi Aceh selama 5 hari 4 malam sebelum bertolak kembali ke Singapura. Kemendagri Singapura telah berkonsultasi dengan Majelis Ulama Singapura melarang masuk Estes karena sejumlah pernyataannya yang bertentangan dengan nilai-nilai Singapura yang multiras dan multiagama. Misalnya pada 2012 Mubalik ya berusia 78 tahun itu menyebut warga muslim tidak seharusnya merayakan dan mengucapkan selamat buat acara keagamaan lain ya, semisal Natal untuk umat Kristen dan Hanukkah bagi warga Yahudi. Ya, jadi aduh di Indonesia ini banyak ya ustadz-ustadz ulama-ulama yang tidak mau mengucapkan selamat Natal ya. Nggak masalah sih buat kita, tapi buat Singapura itu masalah. Karena itu akan merusak keragaman di negara mereka gitu loh. Ya, Estes yang berganti agama dari Kristen ke Islam pada 91 juga mengatakan Alkitab tidak dapat menjadi referensi karena memiliki banyak kontradiksi dan sejumlah pandangan yang tidak toleran terhadap umat muslim. Ya, lagi-lagi ya. Ya, seperti uh, banyak ya di Indonesia ini seperti itu ya. Lalu MHI menyampaikan ajaran Estes berpotensi menimbulkan intoleransi dan mengancam keharmonisan umat beragama di Singapura. Singapura ya lanjut MHA tidak akan menoleransi ya penceramah yang menjelek-jelekan agama serta mengadu domba agama yang satu dengan yang lainnya. Estes yang berasal dari negara bagian Texas ini pernah masuk daftar 500 umat muslim paling terkemuka di dunia pada 2010. Itu pun ya diusir ya. Ya, jadi kita salut ya dengan ketegaran Singapura ya menolak penceramah radikal ini. Dan sebenarnya Indonesia harus belajar ya dari Singapura, bukan malah kita mengecam Singapura. Iya, beberapa tokoh politik di negeri ini yang mengecam Singapura itulah memang otak-otak mereka otak-otak radikal berarti. Otak-otak mereka ini tidak pro kepada toleransi. Ya, bahkan saya dapat berita terbaru, kawan-kawan ya. Anggota dewan, ya, ini ya, Komisi 1. Bayangkan ini sampai anggota dewan ini apa urusannya ini ya? Sampai rapat khusus bahas UAS. Komisi 1 bakal panggil Menlu bahas soal UAS dan Singapura. Ini ngeri loh, malu loh. Ini anggota dewan kerjanya cuma yang gini-ginian gak penting banget gitu loh. Iya kan? Mau bahas untuk apa? Ini ya, dimuat 21 Mei ya. Anggota Komisi DPR RI, Dev Laksono, menyebut pihaknya akan mengundang Menteri Luar Negeri, Menlu RI Retno Marsudi, untuk membahas berbagai hal, termasuk tentang UAS yang tak mendapat izin masuk ke Singapura. Ini sampai dibahas sama DPR nggak ada kerjaan lain kah? Inilah anggota-anggota dewan yang tak berkualitas. Kami akan mengundang Menlu ke DPR untuk membahas macam-macam hal, termasuk UAS, kata politikus Partai Golkar itu, ya melalui layanan pesan. Namun Dev tidak merinci sorotan yang dilayangkan para legislator tentang UAS kepada Retno. Dia juga belum bisa menjelaskan detail waktu agenda rapat kerja Komisi 1 dengan alumnus Universitas Gadjah Mada, UGM itu. Jadwalnya perlu kami cek kembali ya ke sekretariat.
Pekan depan kami memang sudah penuh dengan agenda, dengan rapat ya panja, ya DPD perlindungan data pribadi, kata Dev. Sebelumnya otoritas Singapura melarang UAS masuk wilayah negara itu pada Senin. Ini ya kawan-kawan ya. Aduh, menjadi apa kalau anggota dewan kita ngurusin yang kayak gitu? Ya. Lalu satu lagi, ini ya, bagaimana mungkin iya Singapura nggak ngeri dengan UAS ini kawan-kawan? Ini ya, ini yang mengenai warga Langkat beberapa hari lalu ya, yang viral. Miris warga Langkat ramai-ramai murtad. UAS, darahnya halal dan kepalanya dipancung dalam hukum Islam. Jadi kita melihat bahwa secara tidak langsung, kalau misalnya ini benar-benar ajaran Islam, ya, berarti secara tidak langsung Singapura menolak ajaran Islam yang model seperti ini. Yang suka menghalalkan darah orang, yang suka memancung kepala orang. Singapura menolak itu. Artinya, kalau orang berpikiran waras dan jernih, ini tidak seharusnya menjadi ajaran agama. Iya kan? Bagaimana mungkin ajaran agama yang mulia, ya, kok hanya gara-gara orang murtad, darahnya halal, kepalanya dipancung. Anda coba berpikir dengan jernih. Mungkinkah ini adalah sebuah ajaran yang mulia? Mungkinkah ini sebuah ajaran dari Tuhan? Coba Anda berpikir dengan waras. Pakailah logika, pakailah akal sehat. Ya, beredar kabar yang menyebutkan banyak warga Kabupaten Langkat, ya Sumatera Utara keluar dari agama Islam atau murtad. Memang sangat mengejutkan. Apalagi penyebabnya warga tersebut memilih untuk murtad berdasarkan dari keterangan MUI Sumut. Salah satu faktor utama hanya karena pekerjaan dan uang semata. Ini ya, framing yang luar biasa. Karena pekerjaan dan uang semata. Ya. Lalu bagaimana sebenarnya hukum bagi orang Islam yang memutuskan untuk murtad? UAS ya pernah menyebut hukuman bagi orang Muslim yang memutuskan untuk murtad. Ya, simak ulasannya berikut ini. UAS dalam satu ceramahnya pernah menjawab pertanyaan mengenai hukum umat Muslim murtad. UAS memastikan murtad merupakan perbuatan yang sangat dibenci Tuhan. Ya, bahkan katanya para ulama mengutuk perbuatan tersebut. Dalam istilah ini, ulama kalau menyebut murtad sudah nauzubillah, nauzubillah, nauzubillah. Mudah-mudahan diselamatkan Allah di generasi cucu cicit di hari kiamat. Jangan sampai murtad. Luar biasa sekarang gerakan murtad ini, kata UAS. Ya, dikutip Hobbs ID dari YouTube Buya Lovers pada Senin 16 Mei 2022. UAS menyebutkan ada 3 perkara yang membuat darah seorang halal dan boleh dihukum pancung. Salah satunya yakni murtad atau berpaling dari Islam. Ngeri ya kawan-kawan ya. Inilah ya. Memang UAS punya cita-cita negara ini seperti ini. Ya. Ada darah yang halal ditumpahkan. Ngeri loh. Saya baca aja ngeri ini. Dipancung kepala dan dalam hukum Islam. Pertama pembunuh. Kedua dilempar batu sampai mati. Ketiga orang yang murtad dalam Islam dihukum pancung katanya. Sementara itu M. Hatta ya oke lah. Itu kawan-kawan ya. Sebenarnya mau mualaf ke mau murtad itu kan urusan orang. Ya, urusan pribadi dengan Tuhan, biarkanlah Tuhan yang menghukum dia. Iya kan? Ya seperti kemarin Nania idol itu kembali ke Islam, biar aja. Enggak usah orang Kristen marah-marah lalu pancung kepala dia, enggak usah. Iya, karena kita percaya Yesus itu berkuasa. Kita lihat aja nanti. Kawan-kawan, sebenarnya ini saya sudah bisa membuat Anda mengerti mana yang perlu Anda ikuti, mana yang perlu Anda buang. Anda sudah dapat membedakan mana kebenaran, ya, mana ketidakbenaran. Ini sudah dapat Anda memisahkan mana sampah yang perlu dibuang, ya,
dan mana yang layak untuk kita simpan dalam hati kita. Kalau isi hati kita sampah, ya sudah. Yang keluar juga sampah. Makanya Amsal mengatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari sanalah terpancar kehidupan. Ya baik buruknya kehidupan kita, itulah hati kita. Kalau kita diajarkan dengan ajaran-ajaran sesat, ya pasti yang keluarnya sesat. Kalau kita diajarkan dengan ajaran-ajaran setan, yang keluarlah setan. Makanya segeralah bertobat, kawan-kawan. Segeralah bertobat. Hanya Yesuslah yang mengajarkan tentang cinta kasih kehidupan. Aku memberikan hidup. Yesus katakan. Yesus mau mati bagi saudara. Dia memberi nyawanya bagi kita. Memberi segalanya bagi kita. Supaya kita yang seharusnya dimurkai oleh Allah, kita dibebaskan dari murka Allah. Segeralah bertobat. Ya. Segeralah percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya, ajaran yang menakutkan. Penuh dengan ancaman dan intimidasi. Tinggalkan. Ya. Anggota dewan ya, yang bodoh karena puas. Ya. Ditolak di Singapura memanggil Menlu untuk dipertanyakan. Kedaulatan Singapura tak bisa diintervensi oleh negara lain. Ya kawan-kawan ya. Oke, saya rasa begitu saja. Ya, video singkat dari saya. Segeralah sadar, segeralah waras. Yesus mengasihimu. Jangan sampai Anda tersesat mengikuti ajaran-ajaran setan yang akan membinasakan hidupmu. Terima kasih semua sobat waras. Bantu like video ini. Bantu viralkan. Supaya semakin banyak orang yang bisa berpikir dengan waras. Masihkah saya mengikuti ajaran-ajaran yang mengajarkan untuk menghabisi nyawa orang? Ikutlah Yesus, maka engkau akan selamat. Salam waras dan bye-bye.